Indah hanya Dewi. Betul. Biasanya kan aku menyakiti orang ya. Semangat banget kayaknya. Semangat banget kayaknya. Ya. Nah di sini aku tersakiti ya. Jadi itu yang agak lumayan ternyata sulit juga untuk menjadi orang tersakiti gitu ya. Cuman kalian jangan seperti Mira ya gitu. Kamu kalau misalnya ketemu laki-laki seperti dia, ya kan? Sekali dicolek, mending langsung cabut ke Jakarta. Ya, ya kan? Apa? Cabut ke Garut. Balik lagi ke Garut. Tapi ada tantangan nggak mau memerankan karakter Mira? Tantangannya sih luar biasa ya, apalagi maksudnya bermain seperti dengan aktor senior seperti Kang Dery Derajat di sebelah saya ini, suami saya. Dia kalau take tuh energinya luar biasa gitu. Jadi benar-benar terbawa banget sih gitu loh. Kita sampai kadang-kadang sampai ketakutan ya, Cak. Ketakutan beneran ya, Cak. Iya kan? Dan setelah itu juga misalnya pun ketemu dengan Bu Niken, bagaimana dia mengintimidasinya, kalian bisa merasakan kan? Bisa. Itu yang saya rasakan juga. Itu yang senior dia, bukan gue. Tapi lo senior juga. Tapi lo senior gue waktu gue SMA, gue nonton lo di ADC sih. Gue bolos buat nonton lo di ADC. Aduh, please deh, berarti lo senior gue tetap. Iya. Jadi anyway, jadi tapi emang ya seseru itulah maksudnya dinamika kita bermain di situ. Dan ini baru episode 1 ya? Yes. Belum apa-apanya guys. Sumpah. Belum apa-apanya. Kalian baru ngeliat ini kayaknya dar-dornya masih nanti. Ini baru dar-dornya nanti. Itu dia. Jadi episode 1 tuh masih dar. Sisanya dar-dornya di episode selanjutnya. Itu dia. Tepuk tangan buat Dinda hanya Dewi. Thank you. Kang Dery, ini menarik, bikin sebel penonton yang ada di sini. Gimana? Boleh diceritakan tantangan nge-build karakternya dan membangun chemistry dengan Kak Dinda dan juga Caca di sini, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Beda ya? Gini ya, kalau aktor itu bicara harus jujur. Jadi pertama kali saya baca series ini 8 episode, itu waktu saya baca episode pertama, itu mungkin ekspresi saya kayak begini. Baca yang kedua, hah? Yang ketiga itu udah di atas waduh, di atas Nah, sampai ke 8. Langsung saya bertanya kepada diri saya sendiri, bisa nggak gua mainin karakter ini? Makanya saya terus terang, baru pertama kali saya memainkan tokoh itu banyak berdiskusi dengan sutradara John Deranto. ya. John Deranto, saya alhamdulillah udah kali kedua dengan John Deranto, sebelumnya di Gelas Kaca. Karena John Deranto ini sangat detail ketika menggarap karakter semua tokoh. Gitu. Dan saya termasuk agak sulit setiap memerankan tokoh antagonis. Karena apa? Karena saya ini aslinya orangnya sangat baik sekali. Ini benar. Iya. Saya ini orang yang nggak pernah marah. Saya ini laki-laki yang selalu memuliakan perempuan. Kan? Tiba-tiba ada tokoh seperti ini. Gitu. Dan Dinda, maaf ya, bukan kali depan kamu. Dinda ini aktor yang buat saya ini sangat brilian. Tepuk tangan buat Dinda. Bahwa scene-scene saya bersama Dinda itu scene-scene yang sangat sulit, nggak mudah. Saya yakin setiap aktor tidak akan mengatakan mudah. Setiap ada scene seperti saya suami istri, apalagi juga dengan anaknya, gitu ya. Saya merasa bahwa ini salah satu series terbaik yang pernah saya ikut terlibat di produksi. Kang Dery Derajat, terima kasih Kang Dery. Bawa karakter yang sangat luar biasa ya. Dari aslinya in real life green flag, tapi di sini harus memerankan tokoh yang red flag ya teman-teman ya. Jadi dapat banget di sini. Terima kasih. Yes. Dan melengkapi teman-teman cast yang ada di atas panggung, kita akan undang bersama dengan kita agar lengkap di momen sore hari ini. Kita undang bersama dengan kita, ini dia Oka Antara. Yeay. Kalistarum yang memerankan karakternya sangat luar biasa. Kalistarum, apa yang buat seorang Kalistarum tertarik menerima peran Alma dan seperti apa respon kamu pada saat ini melihat
teman-teman penonton sebegitu kenanya dengan karakter yang kamu bawakan? Silakan. Ini bermasalah sama. Jadi apa yang membuat seorang Kalista Arum tertarik memerankan karakter Alma dan gimana saat kamu lihat reaksi teman-teman penonton nih sebegitu kenanya dengan karakter kamu? Silakan. Oh, interesting. Aku tertarik banget sama karakter Alma karena ini beneran pertama kali banget aku mengambil peran yang seperti ini dan it's very challenging for me actually. Aku ngerasa keluar dari zona nyaman aku untuk memerankan Alma dan aku bakal seneng sih kalau kalian pada gregetan lihat Alma. Dan di sini kan banyak berperan intens bersama dengan Kak Asti. Nah, pada saat kamu tahu baca skrip disatukan dengan seorang Adinia Wirasti, gimana kamu perasaannya, Kalista Arum? Wow, aku seneng banget. Aku sampai baru ketemu sama Kasti, aku kayak I'm a big fan. Aku starstruck gitu kayak Terus my first ever scene sama Kasti tuh aku jujur aku grogi banget. I'm so nervous. Aku cuma berdoa kayak please jangan mess up your line, jangan mess up your line. Okay, I'm so happy and seiring aku syuting sama Kasti, aku banyak ngobrol juga sama Kasti and she taught me a lot of stuff di film industry and everything. I'm so grateful for it. Ini beruntung banget tergabung di proyek ini ya. Yes. Terima kasih Kalista Arum. Kita ke Lazuardi Nasution. Yes, kita pengen tahu seorang Lazuardi gimana nge-build chemistry terutama dengan Kalista Arum ya. Ada pendekatan khusus nggak sih kalian untuk nge-build karakter dan chemistry? Silakan. Waduh, gimana ya? Kalau Kalista sendiri aku pertama kali ketemu pas reading ya. Sebelumnya aku udah reading beberapa hari sebelum ada dia. Dia orangnya open discuss banget tentang project ini dan enaknya dia ngajarin juga beberapa adegan-adegan yang mungkin Iya, tenang. Silakan lanjutkan. Iya, dia open discuss lah sama dia dan enak banget jalan chemistry sama dia. Jadi aku bersyukur bisa ada di project ini, di series ini dan ya wajib lah ditonton untuk kalian semua. Yes. Mas Wardi, kalau karakter Niko tadi kan berada di tengah-tengah antara mamahnya dan juga pacarnya, calon istrinya ya, Alma. Kalau in real life kamu menghadapi situasi seperti Niko, apa yang kamu harapkan dan hadapkan sih yang kamu lakukan? Silakan. Mungkin kalau sebagai Niko, Iya. aku nggak tahu ini dia bucin atau bucin polos atau bucin bodoh, nggak tahu ya. Tapi Emang ada terbucin ya? iya ada bucin polos. atau bodoh. Ada jadinya. bucin bodoh, oke. Tapi menurut aku kalau sebagai Lazuardi sendiri, aku lebih milih Mama Niken. mungkin lebih milih Mami. Oke. Tapi kan itu kalau in real life, kalau di film kita di seriesnya Belum nggak tahu, tahu belum kayak tahu. Kan apa. itu belum kena pesonanya Alma. Oh. Ibu kayaknya gak seneng banget deh, Bu kayaknya. Gak seneng banget deh kalau Niko pilih Alma deh kayaknya deh. Gitu. Terima kasih Lazuardi, thank you. Kita ke Mas Oga Antara, yang buat Mas Oga. Dan surprisingly di sini pesonanya Mas Rendra memikat teman-teman penonton. Matang katanya. Gimana expect-nya pada saat memerankan karakter Mas Rendra ternyata punya yang teman-teman penonton tuh nyangkut dengan sendiri dengan karakter Mas Rendra. Silakan. Mas, kebenaran akan terungkap. Sebenarnya yang bikin nyangkut itu sebetulnya cerita. Tapi kalau aku ceritain dari awal sih sebetulnya salah satu alasan saya ambil film ini karena ceritanya. Tes, oke. Dan ini fun fact aja, pertama kali saya main film. Iya, boleh diganti mungkin. Ya. Cek. Iya. Nah, ini fun fact aja ya, pertama kali saya terjun ke industri film itu saya mainnya bareng sama Adinia Wirasti. Yeay. Ini reuni saya sama Adinia Wirasti, jadi sesuatu yang sangat pleasant dan menyenangkan sekali bisa kerja bareng sama teman lama. Dan ceritanya kebetulan dapat yang bagus, jadi suami istri.
Dan aku tuh ngerasa di series ini tuh hooknya tuh kuat banget. Iya. Begitu banyak twist and turns, dan yang ngebikin aku tuh kayaknya ini bisa relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita memperlakukan anak, karena aku kebetulan juga punya anak nih. Anak aku sama Las tuh cuma beda 3 tahun nggak salah. Jadi berasa banget nih koneksi seorang ayah yang kalau misalnya nanti anaknya ketemu sama pacar dan udah mulai serius sama pacar. Gitu. Dan karakter Rendra sendiri kan nanti akan menemukan dinamikanya dari tiap episode yang akan kita tonton kan. Nah, menurut Mas Oka nanti penonton akan merasakan apa? Karena di episode pertama ini merasakan kematangan dari seorang Mas Rendra ya. Bahkan tadi mic-nya nggak nyala, bisikin aja, bisikin. Kok bisa minta bisikin? Atau seperti apa dinamikanya kalau boleh di-spill? Jadi sebenarnya si Rendra itu dia beda nih sama istrinya Niken. Dia itu orangnya sangat open minded dalam menerima calon menantu. Yes. Dia dia itu yang penting anaknya happy. Ya, dia nggak mempertanyakan latar belakang yang terlalu ribet. Yang penting anaknya happy, yang penting status sosial dan lain-lain itu enggak buat dia. Dan di setiap episode yang akan datang ini, episode 2, 3, 4, 5, sampai 8 ini ada semacam revelation yang terungkap sedikit demi sedikit. Oke, cukup. Nggak di briefing sih tadi gue. Dan nanti akan terungkap dari tiap episodenya ya. Benar. Tapi itu pesonanya Mas Rendra. Tepuk tangan dong. Teman-teman, terima kasih. Terima kasih Kak Asti. Adi Dewi Rasti di sini. Hai. Mana tepuk tangan buat tim Mama Nika. Punya anak laki-laki? Oke, kita pengen tanya Kasti, apa yang membuat Kasti yakin untuk mengambil project dari video original series ini? Apa karena ceritanya, karakternya, atau justru kombinasi semuanya? Silakan. Ya tentunya kombinasi semuanya sih. Tentunya kombinasi dari semuanya. Tapi yang bikin paling menarik adalah di series ini perempuan-perempuannya tidak dibikin 2D. Perempuan-perempuannya nggak dibikin hanya seorang istri atau seorang pacar atau ibu gitu. Semuanya lebih dari itu, dan gimana caranya kita bisa membuka layer satu-satu ya nonton episode satu-satu gitu. Jadi seperti tadi Oka bilang. Yes, karena menariknya di sini di episode pertama tadi sudah agak diungkap melihat seorang ibu kekhawatiran terhadap anak laki-lakinya sampai dengan mencari asal-usul dari calon menantunya. Nah, di momen saat ini sekarang gitu, apakah itu bentuk kepedulian seorang ibu atau justru malah takut terlihat dibilang terlalu ikut campur urusan anak? Kalau menurut Kasti? Sebenarnya gue nggak terlalu bisa komen karena I'm not a parent yet. Yes. Tapi ketika dulu waktu masih muda, orang tua saya tuh tipe orang tua yang kalau dikenalin sama pacar selalu nanyanya, bapak kamu dulu tinggalnya di mana? Sekolahnya lulusan Trisakti, angkatan berapa? Mungkin sama bapaknya Asti juga satu angkatan gitu loh. Jadi bibit bebet bobot tuh sesuatu yang selalu diomongin terus-terusan. Dan memang juga jadi apa ya? Jadi sesuatu yang biasa aja gitu. Tapi ya kalau anak sekarang mungkin jadi overbearing gitu kali ya. Yes. Jadi kayak apaan sih gitu kan, lebih baik mereka berduanya gimana gitu. Dan akhirnya kembali reuni bersama seorang Oka Antara. Yes. Nah, kalau dari Kasti gimana? So the fun fact is Oka itu adalah my first on-screen boyfriend. Oh, wow, Yes. oke. Yeah. It was back in 2007. Wow, oke. Or 2006, 7 or 6. Yeah, jadi terus tiba-tiba ditawarin series ini thanks to screenplay and Pak Wiki. Husband and wife. About time, man. Gak berasa ya, terakhir 2006, 2007 dan sekarang 2007 ya. ketemu lagi dengan energi yang sama dengan video original series Manis di Bibir. Itu dia. Terima kasih. Tepuk tangan dong tuh, Kasti.
Kita berikan kesempatan ke teman-teman media 2 ya. Kesempatan silakan. Ada di mana teman-teman media? Boleh di tengah dulu, Mas. Boleh angkat tangannya. Tadi udah dicatat. Silakan. Karakter Niken kan di episode ini aku lihat menarik ya. Pengenalan karakternya masuk ke ruangan langsung perfeksionis gitu. Ada yang miring sedikit langsung dibenerin. Terus jalan beberapa menit di dalam cerita semakin kelihatan. Kayaknya sifatnya tuh baik dan buruk tuh satu paket gitu. Ada baiknya, ada buruknya juga gitu. Kayak buset stalker sampai stalking sampai sebegitunya. Nah pertanyaannya untuk Kak Adinia, gimana prosesnya ngedalamin karakter Niken yang sepertinya kompleks ya dari episode 1 aja gitu. Kita nggak tahu nanti sampai episode 8 seperti apa. Dan pertanyaan yang kedua, terlepas dari sifat buruk yang dimiliki oleh Niken, kira-kira apa sifat positif Niken yang bisa dijadikan panutan untuk penonton? Oke. Siapa tahu tadi ya ada orang tua yang lagi ngetes calon mantu juga ya. Silakan Kasti. Mungkin Niken bisa jadi inspirasi gitu ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana cara mendalami. Sebetulnya, again, saya bukan tipe aktor yang punya specific method. Tapi mungkin yang bisa dibilang spesifik adalah saya ngerjain pekerjaan kertasnya. Saya bilangnya pekerjaan kertas karena semuanya ada urusannya dengan papers yang adalah skrip saya dari awal sampai akhir sudah dibedah. Jadi saya tahu bagian mana yang saya harus gimana dan bagian apa yang saya harus berubah gitu misalnya. Seru sih, itu adalah salah satu bagian dari pekerjaan saya yang sangat saya sukai dan saya cintai gitu. Jadi I'm doing it wholeheartedly, selalu skrip saya tuh pasti macam-macam gitu warnanya. So ya, sebenarnya back to the text aja, jadi mencari segala sesuatunya balik lagi ke teksnya. Salah satu hack yang paling sangat berpengaruh adalah mencari apa yang karakter lain omongin tentang karakter saya. Dari situ bisa diambil gitu. Jadi, oh ternyata menurut Rendra tuh Niken gini, ternyata menurut Niko tuh Niken gitu. Jadi terutama orang-orang karakter-karakter yang ada di hidupnya sehari-harinya yang sedang saya mainkan gitu. Lalu yang kedua, apa tadi? Yang bisa jadi panutan ya, hal-hal positif dari Niken. Tadi saya sempat ditanya sama salah satu pers kalau ada tiga kata-kata untuk Niken apa? Terus saya kepikiran obsesif, protektif, tapi ternyata keduanya kalau digabungin jadi posesif. Jadi mungkin kalau punya keobsesian jangan terlalu protektif biar gak obsesif gitu, biar gak posesif gitu. Jadi apa ya, harus bisa memilih kapan dia harus protektif, kapan dia harus obsesif maybe, I don't know. Niko gimana ya perasaannya sama ibunya? Coba juara Niko. Mami itu jangan